Ya, tunggu Jesslyn. Yang kami muliakan, Bante Titayano Mahatera, Wandami Bante, selamat malam Ibu Bapak Saudara Sejamaah sekalian. Kembali hari ini kita bersama-sama melakukan pembacaan parita untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Acara ini diselenggarakan oleh Grup Anyangsana Wihara Eka Dharma Loka Surabaya, biasa lebih dikenal sebagai GAIS. Dan hari ini 17 Juni 2025 acara pembacaan ini akan dipimpin oleh Bante Titayano Mahatera. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah bersama-sama kita melihat nama-nama saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga segera sembuh kembali. Yang pertama, Bante Jayadamutera, Bali. Bapak Bambang Abdi, Denpasar, Bali. Bapak Bima Kusuma Jaya, Ong Tan Chin Bi, Jakarta. Bapak Didi Haryadi, Jakarta. Bapak Joko Haryanto, Rumah Sakit Adiusada Undaan D306. Bapak Eka Putra Oyong, Jakarta. Bapak Harjawandira, Surabaya. Bapak Hermanto, Rumah Sakit Adiusada Undaan D209. Bapak Michael Del Cornelius, Kungaritsin, Singaraja, Bali. Bapak Orin Galen Cornelius di USA. Romo Purnadi, Jakarta. Bapak Rudi Suyanto, Rengas Dengklok, Jakarta. Maaf, tertutup nama-nama. Bapak Sianto, Jakarta. Bapak Susanto Jaya, Bandung. Bapak Tirta Himawan, Macaulung, Jalan Sido Sermo PDK 4C, nomor 110, Surabaya. Bapak Willy Teja Lesmana, Bali. Ibu Ami Yusjam, Pamulang. Ibu Ari Chandrawati, Bali. Ibu Ating Panyawati, Surabaya. Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta. Ibu Debbie Hefabian, Bekasi. Ibu Emi, Jakarta. Ibu Eva Gusti Wulandari, Bekasi. Ibu Hafwei Chu, Jakarta. Ibu Indriati Bernard Gerardin, Kalibata. Ibu Kusumowati Ji Aihwa, Surabaya. Ibu Lia Sumampo Hankam Cidodol. Ibu Lim Ceing, umur 92 tahun di Surabaya. Ibu Li Kweijin, Solo. Ibu Lipnawati 96 tahun di Pasuruan. Ibu Lindawati, Malang. Ibu Lo Paucen, Gading Serpong. Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar. Ibu Ni Ketut Chandrawiratmi. Ibu Nuryanah, Bandar Lampung. Ibu Serliani Wiganda, Jakarta. Ibu Shirley Hawiono, Surabaya. Ibu Siswati, Jakarta. Ibu Sutiarti Riawan, Jakarta. Ibu Tan Singhua, Jakarta. Ibu Tintin, Bali. Ibu Chandra Dewi, Rumah Sakit Adiusada Undaan Blok D 212. Ibu Jong Melia Chandra, Surabaya. Ibu Chin Kiao dan Meriana, Jalan Jati nomor 12B, Pekanbaru, Riau. Ibu Triwulan Handayani, Bekasi, Jawa Barat. Ibu Waluyo, Surabaya. Ibu Winis, Perumahan Graha Family, Blok G nomor 12, Surabaya. Ibu Yani, Denpasar, Bali. Ibu Yeni Listiawati, Malang. Ibu Yoni Widyastuti Sutanta Ateng, Serang. Ibu Yunita Halim, Palembang. Saudara Hendra Irawan, Kapasan, Surabaya, yang sedang sakit tumor kelenjar getah bening.
Saudari Dewa Ayunovayanti Wibawa, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar, Bali, Saudari Shirley Lee Jakarta Utara, Saudari Wen Xiujin Surabaya, adik Brian Alvero Jusyanto Jakarta, anak Felicia Angela Hartanto Manado, adik Vin Evano Wijanarko Lombok sedang berobat di Kuala Lumpur, Malaysia. Anak Kaluna Naharto, Kalijudan Taruna 3 nomor 30, Surabaya. Dan anak Leon di Surabaya. Semoga sembuh, segera sembuh kembali. Dan Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan awal kepada Guru Agung kita dan Sang Tiratana dan bersama-sama membacakan nama Karapata. Saya mohon izin Bante. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamamha Kumayang Bhagawantang Saranang Kata Yono Bhagawa Sattha Yasajamayang Bhagavato Dhammang Rojema Ime Hisakkare Hitang Bhagawantang Sasadhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memperbarui sila kita dengan terlebih dahulu memohon tuntunan kepada Bante dan bersama-sama membacakan Pancasila Aradhana. Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama. Ya, ikuti apa yang saya ucapkan. Yang Mahang Wadamitan Wadeta. Nama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami.
Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Selesai sudah pengucapan tiga perlindungan, yaitu berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, dan berlindung kepada Sangha. Berikut adalah pengucapan Pancasila Buddhis. Sarana gamanam paripunnam Ama bante. panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumichacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame Sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya majapama dattana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majjapama Dhatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Inilah yang disebut sebagai Pancasila Buddhis, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak menenggak minuman keras. Dikatakan bagi mereka yang bisa mempraktekkan ini dengan baik, maka tidak akan kekurangan materi, setelah meninggal akan terlahir di surga, dan akhirnya mencapai nibbana. Imani panca padani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Ama Bante Sadu Sadu Sadu. Selanjutnya
pembacaan parita. Kami mohon Bante untuk memimpin pembacaan parita ini. Bante, silakan. Ya, baik, Bu Hili, saya akan mulai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo cakkhuma mohamala pakato samang wabuddho sugato vimutto marasapa sawinimo cayanto pape sikhe mang janatang wineyang Buddhang warantang sirasa namami lokasanathan ca winayakan ca tante jasa te jaya siddhi hotu sabbantaraya ca vinasamentu Dhammo dajoyo viyatassa sattu dase siloka sawisuddhi magang niya niko dhammadarassa dari sata waho santikaro sucino dhammang warantang sirasa namami moha padalang upasanta dahang tante jasa te jaya siddhi hotu sabantaraya jawina samentu sadamasena sugata nugoyo loka sapapu pakile sajeta santo sayang santiniyo jakoca swakata dhammang widitang karoti sanggang warantang sirasa namami buddha nubuddhang samasila ditthing Tante jasa te jaya siddhi hotu sabantaraya jawina samentu nati me saranang anyang buddho me saranang warang ete nasa jawa jena sotite hotu sabada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang ete nasa jawa jena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang ete nasa jawa jena sotite hotu sabada asewana jabalanang panditanang jasewana puja japujaniyanang etang manggalamuttamang Patirupade sawasoca Ube Jagata Punyata Atasama Panidija Etang Manggalamuttamang Bahu Satchan Jasik Panca Winayo Jasusikito Subhasita Jaya Waca
etang manggalamuttamang mata pitu upathanang puttadara sasanggaho anakula jagamanta etang manggalamuttamang danan cadam macaria ca nyatakanan casanggaho anawajani kamani etang manggalamuttamang arati wirati papa majapana casanyamo apamado cadamesu etang manggalamuttamang garawo caniwa toca santo ti cakata nyuta kale nadam masawanang etang manggalamuttamang kanti jaso wacasata samananang cadasanang ni kale kale nadam masakaca etang manggalamuttamang tapo cabra macarianca Arya Satca nadasanang nibbana cikiriaca etang manggalamuttamang Buddha saloka dhammehi cittang yasana kampati asokang wirajanthe etang manggalamuttamang eta disanikatwana sabbatama parajita sabbattaso tingkat canti tante sang manggalamuttamang di yang kinci witang idawa hurang wa sage suwayang ratanang panitang nano samang atitata gatena idang pibuddhe ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu kayang wiragang amatang panitang yadat jaga sakyamuni samahito nate nadamme nasamati kinci idam pidam me ratanang panitang ete nasace nasuati hotu Yang Buddha seto pariwana isucing sama di manang tarikannya mahu sama dinate nasamo nawijati idam pidam meratanang panitang ete nasace nasuwati hotu Ye puggala atthasatang pasatha cattari etani yugani honti te dakineya sugata sasawaka ete sudinani mahapalani idam pisangge ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu Yesu payutta manasa dalena nikamino tamasa sanamhi te patipata amatang wigaiha
lada mudani buting bunjamana idang pisangge ratanang panitang ete nasace nasuati hotu kinang puranang bawang nati sambawang Virat Pacita Yatike Bawasmi Teki Nabija Aviruli Chanda Nibanti Dira Yathayam Padipo Idampi Sanghe Ratanam Panitang Ete Nasace Nasuati Hotu Metan jasa balokasmin manasamba waye aparimanang udang ado catirianca asambadang awerang asapatang Tithan carang nisinowa sayanowa ya watas sawigata bido etang sating aditeya Brahma metang viharang idamahu Dithinca anupagamma silawadasanena sampanno kame suvineya gedang nahi jatu gabbaseyang punareti iti piso bhagawa arahang sama sambuddho Wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisadam masarati sattha dewa manussanang buddho bhagawati swakhato bhagawata dhammo Sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo winyuhi Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho yadidan cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjalikaraniyo anuttarang punya ketang lokasa di bojanggo sati sangkato Dhammanang wicayo tatha wiriyampi tipasadi bojangga catatha pare samadupekha bojangga satete sabbadasina munina samadakkhata Bhavita bahuli kata sangwattanti abinyaya nibbanaya ca bodhiya ete nasacawanjena sotite hotu sabbada
ekasmin samaye nato mogalanang cakasapang gilane dukkite diswa bojangge sata desai te catang abinanditwa roga mucing sutang kane etena sajawajena sotite hotu sabada ekada dhammarajapi gelanye na bipi nito cundat kere natanye wa mana petwa nasadarang Sammo ditwa ca abada tamha utthasithana so ete nasa cawajena sotite hotu sabada pahina te ca abada tinanam pimahesinang Magahata kilesawa patanupati dhammatang ete nasacawa jena sotite hotu sabada Yandun nimitang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papa gahon du supinang akantang Buddha nubawe nawina samentu Yandun nimitang awamanggalanca Yo cha mana po sakuna sasado papa gahodu supinang akantang dhamma nubawe nawina samento yando nimitang awamanggalanca yo cha mana po sakuna sasado Papa gahodu supinang akantang sangga nubawe nawina samentu Sabbabuddha nubawe nasab Padamma nubawe nasab Basangga nubawe nabud Daratanang Dhammaratanang Sanggaratanang Tinang Ratananang Anubawe Nacaturasi Isaha sadamma kanda nupawe napitaka taya nupawe najinasa wana nupawe nasabete roga sabete baya sabete antaraya sabete upadawa sabete dunimita sabete awamanggala winasantu ayuwadako danawadako siriwadako yasawadako balawadako Wanawadako Sukhawadako Hotu Sabada Dukkaro Gabaya Wera Soka Satu Jupadawa Aneka Antaraya Piwina Santu Jate Jasa Jayasi Didanang Labang So
soti bagyang sukham balang siri ayu jawano jabogan Budi jaya sawa satawa saja ayu jaji wasidi bhavantu sa manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubawe nasada soti bhavantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubawe nasada soti bhavantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangganu bawe nasada soti bhavantu te Sadu, sadu sadu, sadu sadu. sadu. Terima kasih Bante. Terus selanjutnya kami mohon Bante memimpin meditasi Bante. Ya, baik saudara-saudari sekalian. Tadi setelah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan parita, sekarang mari kita meditasi sejenak. Bagi yang sudah punya objek meditasi yang sering dipakai ya setiap hari atau sudah yang sering dipakai, ya silakan tetap menggunakan objek meditasi masing-masing. Tapi bagi yang eh, ingin mengikuti pengarahan saya, ya juga dipersilakan. Ya, pada kesempatan ini kita kembali akan melakukan meditasi cinta kasih atau metta bawana. Tapi kita pakai cara yang sangat sederhana saja, yaitu kita mengucapkan berulang-ulang di dalam hati kata-kata semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita mengucapkan kata-kata ini dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, sungguh-sungguh mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Perhatian ditujukan ke pengucapan di dalam hati dan telinga seolah-olah mendengarkan apa yang kita ucapkan. Ya, meditasi dimulai.
Sakbe satta bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, setelah melakukan perbuatan bajik, membaca parita dan bermeditasi, marilah kita menyiapkan batin dan diri kita untuk mendengarkan wejangan singkat yang akan disampaikan oleh Bante. Kepada Bante, kami mohon memberikan anusasana malam ini, Bante. Silakan, Bante. Ya, Bu Hili, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, semuanya, selamat malam. Ya, biasanya kalau misalnya ada umat yang sakit, ya, parita yang paling sering digunakan itu adalah Bojangga Parita. Eh, Bojangga Parita ini bisa dikatakan merupakan sebuah parita untuk orang sakit. Bojangga Parita ini sebetulnya mengandung ya dua mengandung dua aspek. Satu aspek bahwa Bojangga Parita ini merupakan sebuah saccak kiriya, ya, sebuah ungkapan kebenaran. Apa itu ungkapan kebenaran? Eh, Apa itu saccak kiriya? Saccak kiriya itu adalah mengandung dua komponen lagi, ya, mengandung dua komponen juga. Satu, kita mengungkapkan sesuatu yang memang merupakan suatu fakta. Lalu komponen yang kedua adalah kita mengungkapkan pengharapan kita. Ya, misalnya, ya, mungkin yang kalian paling sering dengar misalnya Satya Kiriya Gatha. Nati me saranang anyang, Buddho me saranang warang, etena satya wajena sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain, Pak, eh, tiada perlindungan, Nati me sarang, tiada perlindungan lain bagiku. Buddha lah pelindung pilihanku. Itu adalah ungkapan fakta. Jadi, bagi saya tidak ada pelindung yang lain. Hanya Buddha, Dhamma, dan Sangha yang merupakan pelindung. Itu merupakan sebuah fakta. Lalu setelah saya ungkapkan fakta ini, saya mengungkapkan saja ini, ya, saya mengungkapkan saja ini, maka selanjutnya saya mengungkapkan pengharapan saya. Etena satjawat jena. Semoga dengan uh, ungkapan kebenaran ini, sotite hotu sabada. Semoga Anda hidup sejahtera. Atau kadang-kadang ada yang memakai soti me itu saya. Semoga saya hidup sejahtera. Jadi ciri dari satya kiriya itu adalah pertama-tama kita ungkapkan dulu suatu kebenaran, suatu fakta, ya. Lalu bagian berikutnya adalah kita mengungkapkan pengharapan kita. Contoh yang lain lagi dari Satya Kiriya itu ya itu yang ada di Bojangga Parita. Dalam Bojangga Parita itu diceritakan bahwa ada suatu saat Bante Moggallana, ya, Bante Kassapa itu sedang sakit. Lalu setelah itu ada yang mengingatkan, Bante kalau lagi sakit, ingat loh, ini membangkitkan tujuh bojangga, tujuh faktor pencerahan. Maka dengan membangkitkan tujuh faktor pencerahan, maka kalian akan sembuh. Akhirnya Bante Moggallana dan Bante Kassapa itu setelah membangkitkan tujuh faktor pencerahan, nah, langsung penyakit mereka itu sembuh.
Ini merupakan sebuah fakta. Ya, ini merupakan sebuah kejadian yang betul-betul terjadi. Oleh karena itu, merupakan sebuah fakta. Jadi diungkapkan dulu fakta ini. Lalu setelah itu diungkapkan etena satya wajena. Ya, dengan ungkapan kebenaran ini, semoga kalian senantiasa ya hidup sejahtera. Itu yang ada di Bojangga Parita. Jadi Bojangga Parita mengandung dua aspek, dua isi. Satu adalah Bojangga Parita itu sendiri merupakan sebuah sacakirya, sebuah ungkapan kebenaran. Jadi kita mengungkapkan sejumlah kebenaran yang terjadi di masa lalu, ya, termasuk juga Sang Buddha sendiri, ya, pernah sakit, lalu diingatkan tentang tujuh pencerahan, tujuh faktor pencerahan ini. Akhirnya Sang Buddha sembuh dari penyakitnya. Nah, ini merupakan sebuah fakta, merupakan sebuah kebenaran. Lalu setelah itu, ya, diungkapkan pengharapannya apa, doanya apa. Ya, doanya adalah semoga ya, semoga kalian senantiasa hidup sejahtera. Itu adalah aspek pertama dari Bojangga Parita. Lalu aspek kedua dari Bojangga Parita adalah yaitu bahwa dengan membangkitkan tujuh faktor pencerahan itu juga bisa membuat orang yang sakit menjadi sembuh. Tujuh faktor pencerahan itu apa? Ya. Lalu jadi kenapa tujuh faktor pencerahan ini bisa membuat orang yang sakit menjadi sembuh? Untuk bisa menjawab ini, pertama-tama kita harus lihat dulu apa saja isi dari tujuh faktor pencerahan ini. Ya, misalnya ya dikatakan Bojanggo Sati Sangkato. Yang pertama adalah sati, eling, ya, bukan perhatian. Ya, sati itu eling, ingat, ya, ingat. Misalnya gini, ya, eh, misalnya ada guru meditasi menyatakan, ketika Anda sedang melakukan segala sesuatu aktivitas sehari-hari, seyogianya Anda memperhatikan, Anda menyadari apa yang terjadi pada batin maupun jasmani Anda. Misalnya sedang makan, ya Anda perlu menyadari apa yang terjadi pada batin maupun jasmani Anda. Anda perlu memperhatikan apa yang terjadi pada batin dan jasmani Anda. Lalu setelah beberapa waktu ditanya lagi, tadi waktu Anda sedang makan, Anda menyadari tidak apa yang terjadi pada batin dan jasmani Anda? Anda memperhatikan tidak apa yang terjadi pada batin dan jasmani Anda? Oh, saya lupa. Saya lupa menyadari, saya lupa memperhatikan. Lupa ini merupakan lawan kata dari sati. Jadi sati itu adalah selalu ingat, ya selalu ingat, ingat itu, ya sati adalah ingat, selalu ingat untuk menyadari atau memperhatikan. Memperhatikan itu bahasa palingnya itu manasikara, attention, pay attention to, ya, ya itu adalah faktor pertama dari bojangga sati. Ya. Lalu Dhamma Wicaya. Dhamma Wicaya itu adalah sejenis kemampuan untuk melihat masing-masing fenomena yang ada di batin maupun jasmani itu secara jelas, ya, secara jelas, mampu memilah-milah. Oh, ini A. Misalnya, ketika muncul kebencian, kita tahu, kita melihat munculnya kebencian itu secara sangat jelas. Ketika muncul keserakahan, kita bisa melihat kemunculan dan lenyapnya ke keserakahan itu secara sangat jelas. Ketika saya dalam batin saya, dalam diri saya sedang tidak ada sati, saya juga bisa melihatnya secara jelas. Itu yang namanya Dhamma Wicaya. Mampu ya melihat, mampu memilah-milah fenomena-fenomena yang terjadi di dalam batin maupun jasmani itu. Mampu melihatnya secara jelas. Itu namanya Dhamma Wicaya. Ya. Ya. Kemudian Wirya. Wirya itu semangat. Jadi kalau misalnya
Awalnya kita semangat 45 ya, lalu lama-lama turun semangatnya. Nah, itu berarti kita perlu menaikkan semangat kita lagi, wirya. Ya, pasadi itu keheningan. Keheningan itu bisa kita amati dalam batin. Jadi apa? Jadi ketika kita meditasi, kadang kita merasa, wah ini rasanya hening sekali, ya, hening sekali. Ya. Kemudian yang berikut adalah samadhi, ya, samadhi. Ya, samadhi itu adalah batin yang seperti nyala api yang tidak goyang-goyang, ya, batin diam. Ya, batin diam itu bisa melalui konsentrasi, bisa juga diam, batin kita diam itu karena batin itu memperhatikan batin sendiri, sehingga seperti nyala api yang diam, berada dalam suatu ruangan yang tertutup, diam, tidak goyang-goyang karena ditiup angin, tidak goyang-goyang karena diterpa oleh arus pikiran. Ya, kemudian apalagi UPK, ya, UPK itu eh, apa? UPK itu adalah keseimbangan batin. Jadi itu bukan perasaan netral. Keseimbangan batin adalah kita tidak suka pada satu objek, kita juga tidak menolak satu objek. Batinnya seimbang, ya, batinnya seimbang. Nah, itu kira-kira. Jadi dari apa yang telah disebutkan dari 7 faktor pencerahan ini, kita ada PT juga, ya, ada PT. Dhamma Dicaya Wiriam Piti. Ada Piti. Piti itu kegiuran, ya, kegiuran. Dan apa? Tidak semua orang mampu memiliki 7 faktor pencerahan ini. Ya, jadi oleh karena itu tidak semua orang mampu membangkitkan 7 faktor pencerahan ini. Jadi hanya mereka yang meditasinya sudah mencapai tingkat tertentu baru mampu apa ya, membangkitkan, memunculkan 7 faktor pencerahan ini. Jadi memang tidak semua orang mampu menggunakan 7 faktor pencerahan ini untuk menyembuhkan penyakitnya. Hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Lantas, kenapa 7 faktor pencerahan ini bisa menyembuhkan penyakit? Ya, ada yang mengatakan, oh, karena di antara 7 faktor pencerahan ini, kalau kita memasuki suatu kondisi di mana kita bisa memunculkan 7 faktor pencerahan ini, ya itu seperti kita membangkit, apa ya, mengaktifkan energi di tubuh kita sehingga ya bisa menyembuhkan penyakit. Karena walaupun seseorang mampu memunculkan 7 faktor pencerahan ini, tapi tidak setiap waktu 7 faktor pencerahan ini ada dalam dirinya. Misalnya piti, ya, tidak selalu ada. Pasadi juga tidak selalu ada. Itu hanya dia kalau secara sengaja masuk dalam kondisi tertentu, baru bisa muncul apa eh, faktor-faktor pencerahan ini. Ya, ini kira-kira sedikit apa pengetahuan tentang Bojangga Parita. Ya, semoga ya nanti ya ketika kita membaca Bojangga Parita ya kita bisa memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap Bojangga Parita ini. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Aduh, terima kasih Bante. Akan sangat bermanfaat bagi kami. Semoga kami segera mampu membangkitkan 7 bujangga dalam diri kami masing-masing ya Bante. Sehingga bisa dimanfaatkan di saat kita membutuhkan. Ya, baik. Bante, ini di kolom chat ada pertanyaan, apakah Bante bersedia? Boleh, boleh. Iya, akan saya bacakan, Bante. Pertanyaan dari Saudara Hmm. Kevin Marcelo. Selamat malam, Bante. Sotihotu, Namo Buddhaya. Bante, saya mau bertanya, kalau misalnya selama menjalankan 8 sila, bolehkah mendengarkan ceramah Dhamma, meditasi, dan lain sebagainya? Oh, maaf.
Selama menjalankan 8 sila boleh mendengarkan ceramah dhamma, meditasi dan lain sebagainya, tapi apakah boleh membuka internet tentang seputar pekerjaan, tentang jenjang karir, contohnya bidang keuangan, administrasi dan lain-lain, olahraga, hal yang bersifat ilmu pengetahuan, wawasan dan lainnya. Lalu kalau jogging untuk kesehatan tubuh di saat menjalankan 8 sila, apakah diperbolehkan, Bante? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, pada saat kita menjalankan 8 sila, ya, salah satu silanya itu adalah tidak menonton hiburan, juga tidak main musik, tidak menari. Ya, menonton hiburan ini termasuk hiburan musik, hiburan menari. Di samping menonton, kita sendiri juga tidak menari, juga tidak menyanyi. Nah, untuk misalnya olahraga. Nah, olahraga kalau tujuan kita itu adalah untuk olahraga, untuk menyehatkan tubuh, bukan untuk hiburan. Maka menurut saya itu boleh. Lalu apakah boleh apa ya? Boleh nonton di YouTube misalnya, nonton ceramah dhamma boleh ya. Apakah boleh menonton misalnya film-film atau video-video ilmu pengetahuan? Boleh. Kan video-video pengetahuan bukan hiburan. Itu kan tujuan kita untuk mendapatkan pengetahuan. Begitu juga menonton bahan-bahan yang kira-kira bisa menambah pengetahuan kita. Itu juga boleh kalau menurut saya. Ya, jadi menurut saya boleh. Yang penting ya ingat ya waktu atas sila itu tidak menonton hiburan atau tidak menyanyi, tidak menari. Itu saja. Ya, tentu saja masih ada yang lain ya. Tidak makan setelah tengah hari, tidak mengenakan hiasan, ya, pakai kosmetik dan lain sebagainya. Kira-kira jawabannya memadai. Kalau kurang, silakan tanya lebih lanjut. Ya, Iya, terima kasih, Bante. Pada Saudara ya. Kevin, mudah-mudahan jawaban Bante cukup bisa diterima ya. Karena nggak ada respon, sepertinya bisa diterima, Bante. Terima kasih. Hmm. Oh, ada lagi. Iya, ada lagi. Dari Ramani Shelley, Bante. Oh, Pandami, oh. Bante. Mohon tanya, dahulu Suki Hontu diucapkan, ditujukan bila banyak orang atau plural. Sekarang tidak dibedakan semua, baik jamak maupun tunggal, hanya Suki Hotu. Itu pertanyaan pertama. Lalu Hmm, pertanyaan kedua, baca parita sebaiknya diucapkan keras atau boleh dalam batin, Bante? hmm. Itu pertanyaannya, Bante. Ya, oke. Eh, Ya, di masyarakat kita kadang dengar ada yang mengatakan suki hotu, ada yang pakai suki hontu. Lalu ada omongan mengatakan kalau suki hotu itu untuk satu orang, tapi suki hontu untuk lebih dari satu orang. Dulu termasuk saya juga begitu, juga beranggapan untuk satu orang suki hotu, lalu untuk lebih dari satu orang, ya 2 orang di atas itu suki hontu. Tapi ya setelah saya selidiki di Pali Pitaka, rupanya apa ya hotu itu sebetulnya hanya satu saja, cukup sugi hotu itu berlaku untuk satu orang, untuk lebih satu orang. Kenapa? Biasanya kan hotu untuk satu orang, hontu itu untuk jamak, hotu itu singular, sedangkan hontu itu plural. Nah, masalahnya sebetulnya subjeknya itu bukan orang. Subjek dari kalimat ini sukihotu, sotihotu begitu. Itu subjeknya itu bukan orang. Subjeknya itu adalah suki.
kebahagiaan. Jadi sebetulnya terjemahannya adalah terjemahan dari Suki Hotu itu adalah semoga kebahagiaan hadir begitu. Nah, jadi subjeknya itu adalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu ya, jadi semoga kebahagiaan ada pada dirimu. Semoga kebahagiaan ada pada kalian. Jadi subjeknya itu adalah kebahagiaan. Jadi itu tidak mempengaruhi ininya apa hotu atau hontunya. Jadi hanya satu saja. Jadi hanya pakai hotu saja ya karena itu objeknya satu saja yaitu suki. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya yang benar ya kalau menurut saya itu adalah pakai hotu dalam situasi apapun. Suki hotu, soki hotu itu begitu. Ya, dalam contoh Tipitaka pun kita bisa lihat dalam situasi untuk banyak orang Sang Buddha menggunakan suki hotu begitu, bukan suki hontu ya di dalam uh, Pali Pitaka. Kemudian tentang yang kedua, baca parita itu sebaiknya bersuara keras-keras atau cukup dalam batin. Kalau menurut saya dua-duanya boleh. Jadi kalau misalnya apa ya? Kalau mau bersuara keras boleh saja, asal ya suara keras kita itu tidak apa ya, tidak mengganggu lingkungan kita. Ya, Eh, kalau mau dalam hati pun bisa. Ya, yang penting pada saat kita membaca parita, kita membacanya dengan batin yang tenang, batin yang damai, batin yang penuh dengan cinta kasih. Itu yang jauh lebih penting. Suaranya keluar atau hanya dalam hati saja, itu terserah. Ya, tergantung dari kondisi. Ada sejumlah orang kalau pakai apa mengeluarkan suara, rasanya energinya lebih cepat habis, ya, lebih capek, lebih cepat capek kadang ya suaranya habis begitu ya jadi oleh karena itu ya udah dalam hati saja ya juga tidak masalah ya itu kira-kira jawabannya. Terima kasih Bante. Semoga terjawab Ramani Seli. Terima Hmm. kasih justru untuk saya pribadi Bante ini sebuah pengetahuan baru Oh. karena sampai saat ini saya juga beranggapan bahwa Hotu itu untuk untuk tunggal, Hontu itu untuk jamak. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Ya, ya, Ya. ya, Ini ada ya, satu pertanyaan lagi boleh ya Bante? Ini. ya, boleh, boleh. Ya. Jika habis melatih jasmani di atas jam 12 siang, apakah boleh minum protein shake Bante saat menjalankan 8 sila? Protein apa ya? Protein Protein shake itu kalau tidak salah itu bentuknya itu asalnya dari bahan bahan apa? Proteinnya itu dari susu atau apa? ya saya kurang paham ini. Cuman yang saya tahu tuh bentuknya seperti bubuk gitu eh lalu dicampur air shake di shake gitu ya, Bante. oh, kalau misalnya Oh ini proteinnya ada itu jawabannya Bante. apa? Tidak ada kandungan susu, hanya protein, vitamin dan gandum Bante. Ah, oh, ada gandum nggak boleh. Hmm, Jadi ada gandum setelah tengah hari tidak boleh. Nah, kalau diminum sebelum tengah hari itu oke, ya. Jadi sebelum tengah hari ya itu boleh, ya. Tapi kalau setelah lewat tengah hari itu sudah tidak boleh lagi. Ya, ya terima kasih Bante. ya, Sepertinya terjawab ya, ya, ya. Jocelyn. Nah, ini pertanyaan dari Desilia Bante. Wandami Bante, mengapa Hmm. pembacaan Dhammapada harus menggunakan nada? Ya, itu eh, ini kebiasaan di India. Kalau syair itu dilantunkan, ya syair itu dilantunkan itu kalau istilah bahasa Palinya itu namanya apa sarabanya ya
Sarabanya. Ya, tentang kata sarabanya ini memang ada yang ada beberapa penafsiran. Ya, kan Sang Buddha mengatakan dhamma itu tidak boleh dilakukan, tapi dhamma itu boleh ya dibaca secara sarabanya. Lantas sarabanya itu seperti apa? Nah, jadi ini ada yang mengatakan sarabanya itu ya itu yang seperti kita apa eh, baca yang Brahma Caloka begitu. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan ya namanya sarabanya itu pakai intonasi, ya intonasi. Jadi itu bukan nyanyi. Jadi dalam hal ini memang tidak ini. Tapi kalau menurut kata yang namanya nyanyi itu definisi nyanyi itu bukan seperti kita baca Brahma Caloka. Tapi definisi nyanyi itu adalah itu dia di belakang itu misalnya apa Brahmacaloka dipati sampati lalu ditarik panjang begitu. Nah, lalu diayun-ayunkan, digetar-getarkan. Nah, itu yang namanya nyanyi. Kalau menurut definisi dari ini kata-kata kitab komentar. Ya, lantas kenapa kita sekarang di Indonesia umumnya baca Dhammapada itu seperti yang saat ini, ya. Eh, Mano Pubbangama, lalalalalalala. Nah, itu sebetulnya ini berhubungan dengan sejarah masuknya Theravada ke Indonesia. Karena sebetulnya masuknya Theravada ke Indonesia itu waktu itu eh, apa ya? Ada sejumlah negara yang mempengaruhi dari Sri Lanka dan Thailand. Sebetulnya juga ada dari Kamboja. Cuma yang memberi pengaruh yang paling besar adalah Sri Lanka dan Thailand. Pengaruh Sri Lanka itu terutama misalnya ada sebagian ya kelompok ya yang misalnya baca parita Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nah, se itu ya yang ada se-nya itu adalah pengaruh Sri Lanka. Lalu kalau yang Thailand ya itu waktu masih banyak hal-hal yang pengaruh Thailand, tapi salah satunya itu adalah Dhammapada, baca Dhammapada. Jadi Dhammapada yang kita baca sekarang itu pakai apa sejenis lagu begitu, itu adalah sebetulnya lagu rakyatnya Thailand. Coba saja kalian ke Thailand ya apa cara-cara nyanyi seperti itu ala Dhammapada itu selain Dhammapada nyanyian yang lainnya lagu rakyat apa syair-syair di apa di kalangan rakyat begitu itu mereka membacanya itu seperti itu pakai gaya seperti itu. Eh, Kalau di Sri Lanka baca Dhammapada beda lagi lagunya beda lagi. India lagunya beda lagi. Tapi memang ya secara umum di apa di India itu syair itu memang dilantunkan. Bahkan di saudara kita yang Hindu ya seperti yang apa syair-syair yang ada di kitab Weda itu juga sebetulnya dilantunkan. Tapi apakah Sang Buddha juga waktu membaca syair itu juga dilantunkan? Nah, itu nggak tahu. Ya, persisnya nggak tahu. Nah, lantas ada yang mengatakan, oh Sang Buddha mengatakan Dhamma tidak boleh dilakukan, ya sehingga mereka membaca Dhammapada ya datar saja, ya boleh-boleh saja, ya karena eh, memang tergantung bagaimana kita menafsirkan kata sarabanya itu. Sang Buddha menyatakan, ya Dhamma tidak boleh dilantunkan, tapi boleh menggunakan cara sarabanya. Nah, tapi persisnya sarapannya seperti apa, kita tidak tahu. Belum tahu. Tapi menurut definisi, ya di kata-kata, ya sarapannya itu apa tidak termasuk lagu, yang termasuk lagu itu yaitu yang apa yang akhir dari kalimat itu dipanjang-panjangin, diayun-ayunkan begitu. Ya, itu kira-kira jawabannya. Ya. Ya, terima kasih Bante. Semoga terjawab ya Desi.
Ya, ini ada satu tambahan dari Kevin lagi, Bante. Izin bertanya Ya, lagi, Bante. Kalau minuman yang dibolehkan selama menjalankan 8 sila, selain air putih, jus buah, minuman yang tidak mengandung susu, apakah boleh minum teh, kopi, hmm, minuman herbal yang mengandung gula dan lain sebagainya, Bante? ya, ya. Memang untuk Athasila eh, ada dua cara mengajukan pertanyaan. Satu adalah minuman apa yang tidak boleh atau minuman apa yang boleh. Boleh. Nah, kalau minuman yang tidak boleh, jumlahnya banyak sekali. Jadi oleh karena itu, kalau mau dapat jawaban yang lebih simple, yang lebih to the point begitu, ini pertanyaan, minuman apa yang boleh? Nah, minuman yang boleh, minyak boleh, ya, eh, minyak apa, minyak kelapa, virgin oil begitu, nah itu boleh, atau olive oil boleh, ya. Maksud itu setelah tengah hari ya. Kalau sebelum tengah hari sih itu boleh, ya. Setelah tengah hari itu boleh, ya. Minyak, lalu madu boleh, ya. Lalu air gula itu boleh, ya. Termasuk misalnya Coca-Cola, Fanta boleh, ya. eh ya, kemudian apalagi eh, kopi, ya. Kopi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan karena kopi itu sejenis biji, ya, sejenis biji sama seperti kacang-kacangan. Kalau kacang-kacangan jelas itu air air kacang hijau gitu, itu tidak boleh. Susu kedelai itu tidak boleh. Nah, ada yang menganggap kopi itu seperti kacang-kacangan, sehingga ada yang mengatakan, oh kopi tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan kopi itu sama seperti obat herbal yang lainnya, boleh. Ya, seperti apa ini, misalnya air air kici, air anco begitu. Nah, itu kan walaupun biji-biji ya itu kan dianggap herbal ya, sehingga airnya itu boleh asal disaring ininya, ya ampasnya sudah disaring. Ya, tentang kopi ini memang ada perbedaan penafsiran. Lalu teh, teh secara umum boleh, ya. Jadi segala air ya, air dari apa dedaunan, ya, apa bukan sayur, ya, bukan sayur, bukan kuah sayur. Nah, jadi kalau teh itu dianggap sebagai apa obat herbal begitu. Maksudnya itu sejenis herbal begitu. Jadi air teh itu boleh. Cuma karena di Myanmar teh itu juga digunakan sebagai daun teh ya. Daun teh itu digunakan sebagai sejenis apa ya, dibuat menjadi apa ya, makanan makanan pencuci mulut begitu, ya, dicampur dengan kacang apa, lalu dimakan begitu setelah makan kita selesai makan begitu, selesai makan makanan utama. Nah, jadi oleh karena itu bagi orang Myanmar teh itu, daun teh itu adalah seperti sayur. Jadi orang Myanmar mereka tidak boleh minum teh setelah tengah hari untuk bikunya atau untuk orang yang menjalankan atasila. Tapi kita di Indonesia kan tidak. Kita mana pernah pakai apa daun teh sebagai sayur. Jadi oleh karena itu kita di Indonesia eh, boleh minum teh. Ya, kira-kira begitu. Nah, eh, coklat, ya, coklat itu tergantung. Sama seperti kopi begitu. Coklat kan dari biji. Jadi ada yang menganggap itu sebagai biji seperti kacang begitu, ya, itu tidak boleh. Tapi ada juga yang menganggap itu boleh. Ya, asal coklatnya itu coklat murni, ya, tidak ada tambahan susu, ya, tidak ada tambahan susu karena susu jelas-jelas tidak boleh. Susu sapi, susu kacang kedelai, ya, air air rebusan kacang hijau, nah, itu tidak boleh.
Kira-kira begitu. Ya, Ya, baik Bante, terima kasih banyak. Sepertinya ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi Bante. Dan teman-teman sepertinya oh, bisa menerima jawaban Bante. Terima kasih. ya Ya. sepertinya ceramah mungkin mungkin langsung lain kali langsung buka tanya jawab. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Bu Iya, Tili. Ya, iya. ya. Tapi Hmm. anusasana dari Bante juga kami butuhkan, kok Bante. Iya, sebagai pegangan bagi kami, begitu Bante. Kalau Ya, enggak Bante memberi sedikit wejangan seperti tadi, kan enggak ada Bante pengetahuan kami tentang manfaat dan bagaimana membangkitkan tujuh bujangga seperti itu Bante. Kali lagi terima kasih. Ya, ya, baik Bante. Setelah Bante, sepertinya kami akan memberikan kesempatan kepada Suhu Kasin untuk memberikan sedikit tambahan, Bante. Biasanya suhu Kasin ini punya tambahan-tambahan yang tidak kita ya. perkirakan begitu. Silakan Suhu. Ya, selamat malam. Terima kasih Ramani, Ibu Ili, yang malam ini membuat suasana begitu luar biasa. Yang kami muliakan Bante Titanyano Mahatera, dan yang saya hormati para Romo Ramani, serta yang saya kasih saudara sahabat kita dimanapun berada yang malam ini ada yang kondisi fisiknya kurang nyaman, tentu dengan siraman-siraman kita bersama ini membuat suatu imun yang positif. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa yang mulia Bante Titanyano, yang fasik dengan bahasa Mandarinya, maka malam ini saya juga sedikit mempraktekkan untuk Mandarin ini, karena beliau adalah guru kita, maka kalau ada kesalahan pasti direalisasikan, tidak masalah. Kencing, cing ban, titanyano tahu sang. Woman hen fan ing kang jai tahu sang icing kan woman yu nako bojanggo niencing ke woman iji dung sư men Trình Thiên Phụ Su Phụ Tợ Sendi Nengko Cien Kang Jilai. Nah, kira-kira ya tadi itu yang diarahkan oleh Ramani yang malam ini, yang mulia Bante Titanyano Mahatera ini memberi suatu masukan dengan manfaatnya kita dengan Bojangga Parita ini. Tentu bisa membawa suatu manfaat. Karena kalau bisa suatu saat nanti yang mulia Bante ini nengko Jiang Fai, karena bahasa Mandarin ini juga menjadi spesifikasi manca negara. Semoga malam ini saudara-saudara kita yang fisiknya kurang nyaman malam ini tentu akan mendapat suatu kebaikan-kebaikan dengan kita sama-sama menjalankan hal-hal yang positif. Semoga Sakti Ratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana yang mulia Bante. Ya, terima kasih Ya, Suhu. Hmm, baiklah, Ibu, Bapak, Saudara sejamaah sekalian, telah melakukan beberapa kebajikan, membaca parita, bermeditasi, mendengarkan wejangan Bante, dan berdiskusi Dhamma. Mari kita menambah satu kebajikan lagi dengan melimpahkan jasa-jasa ini kepada para leluhur, para mendiang. Semoga mereka ikut bersuka cita dengan kebajikan kita. Mari kita bersama-sama membacakan Patidana. Handamayang Patidanang Karomase
punya sidan nikatasa yananya nikatanime te sancabagino hontu sattananta pamanaka ye biya gunawantaca mayang mata pita dayo ditta me capya dittawa anye majja tawerino satta titanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang nabbajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukaciwino kemap badan japapontu te sasa jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Ah, baiklah, sebelum kita mengakhiri dengan nama Kara, mungkin ada pengumuman dari Romo Edi. Silakan Romo. Terima kasih Ramani Heli. Romo Ramani, Bapak Ibu dan Saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, 24 Juni, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Abhayasino. Seperti biasa, Bapak Ibu, apabila ada yang saudara, famili, atau teman yang sakit, mau didaftarkan bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili, atau ke HP Wihara. Selanjutnya, apabila yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita kembali, mohon kami dihubungi kembali supaya nama-nama tersebut bisa kami coret atau bisa kami hapus. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Edi. Baiklah, Ibu Bapak, Saudara sejamaah sekalian, kita tutup acara ini dengan kembali memberikan penghormatan kepada Buddha Dhamma Sangha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ibu Bapak sekalian, mari kita tetap bersikap anjali. Kita menyampaikan ungkapan terima kasih kepada yang kita muliakan Bante Titayano Mahathera dengan saya awali Okasa dan disambung oleh Ibu Bapak dengan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Abhiwadana silisa nicang udam pacaino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balam. Sadu, sadu, sadu. Namo Dana Namo Bante. Dana Bante, selamat malam. Namo Salam Dana. sehat. Terima kasih Bante. Ya, malam semuanya ya. Sampai Selamat ketemu di malam. Surabaya, Bante. Ketemu Bante. Iya. Selamat Ya. beristirahat Bante. Ya.
Ya, Terima kasih Oke, Bante. Selamat malam. ya, ya. di Sampai Singkawang ketemu ya lagi Bante. nanti. Oh, wis, Ayo, anu. oke. Ya. Oke, Ya, selamat malam semuanya. semuanya. Malam Ya, semuanya. silakan. Halo Lili, Tutup, baru Lili. muncul. Nama Ya, budaya. Ya. Tadi keluar sudah sebentar. Gitu. Oke, terima kasih Romo Edi, terima kasih Bante untuk Ya. pencerahannya, Cece Hili, Suhu, dan semuanya. Kita itu mundur 5, 4, 3, 2, 1. Dadah Pak Yen, sampai Bye-bye. ketemu minggu depan. Bye-bye semuanya. Bye-bye semuanya.